Bab 681. Kehebohan warrior Yang dan Irene An. Irene An. Melihat Irene An, Kaisar Han dan Siska Yin ekspresinya berubah drastis. Mereka tentu saja pernah mendengar tentang kekuatan Irene An dan beberapa dari mereka bahkan pernah melihatnya. Kalau ada generasi muda benua pendekar hitam yang bisa menandingi warrior Yang, pasti dia adalah Irene An. Ini dia super legendaris yang bisa bersaing dengan peringkat suci kedua dari Tanah Suci. Bukankah dia terluka parah, hidup dan matinya tidak diketahui? Kaisar Han berekspresi sangat buruk. Warrior yang cukup untuk membuat mereka sakit kepala. Menambahkan Irene An, apakah masih harus begitu? Warrior yang memandang Irene An berkata, cederanya tidak serius, bahaya tersembunyi di dalam tubuh hanya akan memengaruhi masa depan saat naik ke alam kaisar, tetapi tidak akan memengaruhi kekuatan saat ini. Singkatnya, aku sudah memutuskannya. Warrior yang merenung sedikit, dan kemudian berkata, jika begitu, maka kita bergandengan tangan untuk membunuhnya. Di akhir ucapannya, pedang di tangannya tiba-tiba terhunus, dan sebuah energi pedang ungu melintas di lapangan. Di mana energi pedang itu lewat, semua pelindung emas yang tersentuh oleh energi pedang itu langsung berjatuhan. Setelah energi pedang membunuh hampir 10 pasukan pengawal berperisai emas, itu akhirnya dicerai-beraikan oleh 3 anggota pasukan pengawal emas super. Warrior yang menginjak kaki kanannya tiba-tiba, dan seluruh tubuh dan pedangnya berubah menjadi cahaya pedang menuju kelompok pasukan pengawal emas, dan di sampingnya adalah Irene An yang berubah menjadi cahaya emas sambil memegang pemecah langit. Bang! Setelah keduanya bergegas ke kerumunan pasukan pengawal emas, suara keras terus bergema, dan kemudian setiap pasukan pengawal emas terus terbang menuju sekitarnya. Irene An yang memegang pemecah langit tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Semua pasukan pengawal emas yang terkena tombak panjangnya retak di baju besi mereka. Tidak ada pasukan pengawal emas yang bisa menahan 2 tembakannya. Adapun warrior Yang, dengan energi konstan yang diberikan oleh batu energi tingkal unggul, dia dapat menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang setiap setengah menit, dan setiap kali dia mengeluarkan ilmu menebas langit menarik pedang, setidaknya di lapangan akan ada lebih dari selusin kepala pasukan pengawal emas terbang keluar. Pembantaian. Di bawah serangan bersama Irene An dan warrior Yang, pasukan pengawal emas yang awalnya menakutkan seperti Master Alam Kaisar itu seperti anak domba yang akan disembelih, dibantai secara terang-terangan oleh warrior Yang dan Irene An. Di samping, Kaisar Han dan yang lainnya akhirnya panik. Kekuatan warrior Yang dan Irene An terlalu kuat, di alam bangsawan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan alam kaisar. Bila abaikan pelindung makam ada di sana, bahkan jika mengirim Master Alam Kaisar, khawatir tetap tidak bisa menghentikan warrior Yang dan Irene An. Guru Kaisar. Siska Yin tampak cemas, jika ini terus berlanjut, pasukan pengawal emas kita akan dibantai oleh mereka berdua. Orang berjubah abu-abu terdiam beberapa saat, lalu berkata, haha, Dewa Pendekar, Kaisar Pedang, awalnya adalah musuh bebuyutan di benua pendekar hitam, tapi sekarang malah keduanya bersatu. Siska, kamu benar. Jika ini terus berlanjut, pasukan pengawal emas kita memang akan dibantai. Bahkan jika kita memanggil beberapa dari mereka, aku khawatir tetap tidak berdaya dengan mereka berdua. Mendengar itu, ekspresi Kaisar Han berubah drastis, menatap orang berjubah abu-abu, dan berkata, Anda, jangan-jangan, apakah kamu ingin membatalkan perjanjian? Orang berjubah abu-abu berkata, bukannya aku ingin memutuskan perjanjian, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita bergabung,
kita mungkin saja dapat menghentikan mereka. Kaisar Han berkata dengan sungguh-sungguh. Orang berjubah abu-abu berkata, sayang sekali kerajaan Dinghan kamu tidak memiliki master sekarang. Kemudian, orang berjubah abu-abu menghadapi warrior Yang dan Irenean, dan berkata, berhentilah, kalian sudah menang. Kamu bilang berhenti lalu kamu harus berhenti. Warrior yang mencibir, menghunus pedangnya dengan tiba-tiba, sebuah energi pedang melesat keluar, di depannya lebih dari selusin pasukan pengawal emas dipenggal. Bang! Sebuah tombak panjang berubah menjadi cahaya keemasan dan melintas di lapangan. Beberapa pasukan pengawal berperisai emas tertusuk dalam sekejap, dan kemudian jatuh. Di samping, Irenean juga bergerak. Pemecah langit terbang kembali ke tangannya. Sambil memegang pemecah langit, Irenean berjalan ke warrior Yang. Terus bunuh. Warrior Yang melirik orang berjubah abu-abu dengan dingin, lalu bergegas menyerbu. Sebuah pedang menembus dada pasukan pengawal emas di depannya, dan pasukan pengawal emas tiba-tiba terbang keluar. Irenean tidak lambat. Setelah warrior yang menembak seorang pengawal pasukan emas, tombak panjang di tangannya juga menusuk dada seorang pasukan pengawal emas. Baju besi pasukan pengawal emas tiba-tiba retak, dan kemudian tombak panjang Irenean melewati langsung dada pasukan pengawal emas itu. Warrior yang melirik pemecah langit di tangan Irenean, lalu pada niat pedang di tangannya, senyum masam muncul di sudut mulutnya. Walaupun niat pedang juga sangat baik, namun hanya sebilah pedang yang dipadatkan oleh jiwa pedang. Dibandingkan dengan pemecah langit dalam hal kekuatan dan segala aspek, masih jauh lebih buruk. Jika dia juga memiliki pedang yang kuat seperti pemecah langit, akan lebih mudah menghadapi pasukan pengawal emas ini. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang hendak melanjutkannya, tetapi orang berjubah abu-abu itu bergerak, dan pasukan pengawal emas itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di depan mereka. Orang berjubah abu-abu berkata, kukira kamu hanya sendirian saja, tapi aku tidak menyangka ada dewa pendekar di sampingmu, dan aku salah perhitungan. Jika aku tidak mengambil tindakan, pasukan pengawal berperisai emasku ini tidak bisa menghentikan kalian berdua. Sekarang, lakukan sesuka hati kalian. Tapi pada akhirnya, aku akan menyarankan lagi, jika kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga kerajaan Dinghan, kamu mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Warrior Yang dan Irenean saling memandang. Detik berikutnya, keduanya bergerak tiba-tiba, dan keduanya sangat cepat, dan hampir semua orang di lapangan tidak dapat melihat mereka berdua dengan jelas. Keduanya muncul di depan orang berjubah abu-abu. Pada saat yang sama, pedang dan tombak masing-masing menusuk alis orang berjubah abu-abu dan perut orang berjubah abu-abu. Kecepatan warrior Yang dan Irenean tidak diragukan lagi mencapai puncak yang bisa mereka capai. Butuh kurang dari setengah detik saat pedang dan tombak menyerang orang berjubah abu-abu. Namun tak lama kemudian, ekspresi warrior Yang dan Irenean berubah. Karena tombak dan pedang di tangan mereka dijepit dengan dua jari. Tangan orang berjubah abu-abu, dua jari tangan kiri orang berjubah abu-abu menjepit ujung tombak Irenean, dan dua jari tangan kanan menjepit ujung pedang warrior Yang. Pada saat ini, tidak hanya ekspresi warrior Yang dan Irenean yang berubah, tetapi ekspresi Kaisar Han dan Siskayin di samping juga berubah. Terutama Siskayin, matanya penuh kejutan dan ketakutan. Dia tahu bahwa guru Kaisar sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa guru Kaisar begitu kuat. Dengan sangat mudah menerima pukulan gabungan dari warrior Yang dan Irenean, bahkan master puncak peringkat ke-9 alam Kaisar tidak dapat melakukannya. Jangan-jangan guru Kaisar adalah master setengah suci.
Tidak hanya Siskain yang memikirkan kemungkinan ini di benaknya, banyak orang di lapangan memikirkan kemungkinan ini. Bersambung.